Hadiah istimewa itu biasanya kita ngomonginnya, kalau ya banyak orang di luar sana yang ngomongin hadiah itu dari Sinterklas segala macam, Santa Claus. Santa Claus itu terkenal dia bawa bawa apa bawa pikulan, bawa apa sih namanya, karung gitu ya, bawa karung isinya hadiah-hadiah. Tapi sebenarnya Santa Claus itu adalah tokoh fiktif yang keberadaannya kita nggak bisa pastiin itu beneran ada gitu ya. Itu pasti tokoh fiktif yang memang based on orang beneran gitu, tapi itu adalah tokoh fiktif sebenarnya. Daripada kita membahas orang yang membawa karung berisi hadiah doang, kenapa kita nggak membahas pribadi yang bawa pikul kayu salib juga ya. Sebenarnya itu kan mungkin nyontek ya, itu ya inspirasinya ya. Santa Claus bawa karung di bahunya, itu sebenarnya mungkin nyontek dari Tuhan Yesus yang pikul salib di bahunya juga. Nah, daripada kita bahas tokoh fiktif yang keberadaannya bahkan nggak bisa dipertanggungjawabkan, kenapa kita nggak bahas pribadi yang kita semua mestinya di sini kita semua cinta dia, yaitu Tuhan Yesus. Hari ini kita nggak akan bahas hadiah istimewa dalam arti Tuhan lahir ke dunia untuk memberikan hidupnya, memberikan segalanya buat kita, darahnya yang tercurah, yang sangat mahal tercurah buat kita, tapi dikasih secara cuma-cuma, ya dikasih tanpa tanpa harga ke kita, tapi itu sebenarnya harganya sangat mahal. Kita nggak akan bahas tentang itu karena saya yakin itu sering juga dibahas pas Paskah biasanya. Nah, hari ini kita akan bahas dari sisi kitanya, ya dari sisi kita. Banyak dari kita yang menganggap Natal itu adalah ulang tahun Tuhan Yesus, dan ya sebenarnya mungkin secara harafiah Tuhan Yesus tuh nggak lahir tanggal 25 Desember gitu ya. Tapi ya itu kita secara umum kita merayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus lah, memperingati kelahiran Tuhan Yesus 25 Desember. Nah, ini momen-momen Natal ini kenapa kita nggak mengingat lagi kita udah diberi hadiah istimewa sama Tuhan. Ya kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh pengampunan dosa dari Tuhan kita. Bahkan nggak cuma itu doang, semua yang kita lihat di sini teman-teman bisa online aja tuh, minimal teman-teman punya smartphone, mungkin teman-teman juga punya tempat tinggal, punya apapun itu semua adalah anugerah dari Tuhan, itu hadiah juga loh dari Tuhan. Kita harus tahu kita diberkati banget ya. Dan boleh juga saya menantang teman-teman, bukan menantang ya, mengajak teman-teman, boleh nggak say ucapkan ke orang-orang sekitar teman-teman yang berharga buat teman-teman, bilang, kamu adalah hadiah terindah buat hidup aku. Ya, saya mau bilang juga di sini ada teman-teman pastoral, komunitas sahabat Yesus. Ya ini orang-orang yang sangat memberkati hidup saya juga, walaupun kita juga ada konflik pastinya ya, tapi ya semua hubungan pasti ada konflik ya. Nah, saya mau bilang ke teman-teman pastoral, kalian adalah hadiah terindah buat hidup saya dari Tuhan. Teman-teman tim inti, kalian adalah hadiah terindah buat hidup saya juga. Teman-teman komunitas sahabat Yesus yang selalu datang, kalian adalah hadiah terindah juga buat saya. Teman-teman dari komunitas lain, percaya nggak sih kita tuh sama-sama hadiah tuh dari Tuhan. Kita sama-sama, saya adalah hadiah buat kamu, kamu adalah hadiah buat saya. Nah, ya ada banyak lah yang bisa kita syukuri dari Tuhan ya. Nah, tahun ini juga saya juga dapat hadiah, saya ketemu pasangan saya, datang nggak ya? Kayak datang tadi ya, saya nggak lihat. Ya, saya mau bilang juga ke pasangan saya, kamu adalah hadiah terindah buat saya. Dan ucapkan itu ke orang tua kita, ke keluarga kita, ucapkan. Yaitu kita harus ngerti, itu adalah hadiah dari Tuhan. Mentor-mentor kita, gembala kita, semua ucapin. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kalau emang Tuhan sebaik itu, kasih pemberian hadiah ke kita, masa sih kita nggak mau hadiahin Tuhan lagi? Ya, masa kalau kita dicintai sampai seperti itu sama Tuhan, masa sih kalau kita yang dicintai seperti itu kita nggak mau cinta balik ke Tuhan dan kita mempersembahkan hadiah yang terbaik buat Tuhan. Hadiah istimewa dari kita ke Tuhan itu apa? Ya kalau teman-teman tahu, kalau ada orang spesial buat kita, ya semua orang pasti ngalamin ini mestinya ya. Kalau ada orang yang spesial buat hidup kita, orang tua kita, pasangan kita, siapapun itu, pasti kita kalau kasih hadiah tuh kita akan kasih yang terbaik. Nah kalau sama manusia aja kita bisa begitu, masa Tuhan kita nggak bisa kasih hadiah yang sangat istimewa ya. Nah, saya akan bahas dari dua tokoh Alkitab, saya nggak akan panjang, tenang aja. Uh, tokoh Alkitab yang pertama kita akan bahas tentang
orang Majus, ya orang Majus. Nah di sini kalau teman-teman tahu, masih tahu lah ya mestinya. Orang Majus itu terkenal mempersembahkan 3 barang, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Itu melambangkan apa sih? Ya kan lucu juga ya kalau kita bawa emas, kemenyan, dan mur, kita persembahan ke Tuhan kan lucu sebenarnya. Kalau zaman sekarang ya bisa aja sih, tapi kita akan bahas arti simbolisnya apa sih. Nah, yang pertama emas. Emas, itu ada gambar emas, tapi itu bukan emas zaman orang Majus itu datang ke Tuhan Yesus ya, kayaknya belum ada cetakan kayak gitu tuh. Nah, tapi emas itu adalah logam mulia yang dianggap sangat berharga karena beratnya, kelangkaannya, kilaunya yang tahan lama dan tidak pudar, keindahannya yang cemerlang, dan sifatnya yang mudah ditempa serta dibentuk. Nah, jadi emas itu adalah logam terberat yang dikenal oleh orang Israel. Maksudnya logam terberat itu bukan dalam arti kita punya 1 kilogram emas sama punya 1 gram tembaga beratan 1 kilogram emas, ya jelas gitu ya, 1 kilogram sama 1 gram. Nah, tapi di logam terberat itu diartikannya kayak gini, kalau teman-teman punya emas ukurannya segini dan teman-teman punya tembaga ukuran yang sama, nah itu beratnya pasti lebih berat emas. Karena kalau teman-teman belajar fisika itu ada yang namanya massa jenis, berat jenis. Nah, emas tuh lebih lebih berat ya. Massa jenis dan berat jenisnya emas tuh lebih berat. Dan emas itu kalau emas murni ya, emas murni itu mudah dibentuk ya. Diberi bentuk artistik tuh gampang tuh ya, ada tulisannya yang mudah ditempa serta dibentuk. Kenapa? Karena kalau emas yang logam mulia, emas murni, itu tuh lembek sebenarnya. Lembek bukan dalam arti kayak tahu gitu ya, enggak. Lembek itu dalam arti kalau kita bengkokin tuh gampang. Gampang banget ya. Nah, tapi saya punya cincin, punya anting, punya kalung, nggak bisa tuh dibengkokin, susah dibengkokinnya. Nah, karena yang namanya perhiasan biasanya ya, biasanya yang namanya perhiasan itu nggak murni emas. Emasnya paling cuma 70-75% lah. Nah, tapi kalau emas yang benar-benar 100% emas, itu pasti gampang banget dibengkokin. Nah, jadi karena dia gampang dibengkokin, gampang ditempa, dan gampang dibentuk, nah itu menarik ya, harga mahal, bisa ditempa, bisa dibentuk. Nah, banyak teolog-teolog, ya banyak teolog-teolog yang mengartikan emas pemberian orang Majus ke Tuhan Yesus itu untuk melambangkan sebagai persembahan untuk raja segala raja. Nah, emas itu melambangkan Yesus sebagai raja gitu ya. Dan nggak salah juga karena menurut kamus Alkitab ya, emas itu adalah sebagai lambang hal-hal rohani yang bernilai tinggi dan abadi seperti iman atau firman Allah. Dia juga bisa melambangkan kemewahan duniawi. Ya, yakni hal-hal yang memikat orang yang tidak percaya sehingga mereka bernafsu untuk menginginkan dan memerhalakannya. Nah, kita di komunitas Sahabat Yesus bulan November full bahas tentang uang. Nah, tapi di sini menurut saya lebih dari uang. Karena ini ada tulisan kemewahan duniawi. Jadi emas itu sebenarnya ngelambangin semua yang ada pada kita. Nggak cuma kekayaan, nggak cuma uang. Semua yang ada pada kita, materi. Uh, Intinya ya mungkin saya bisa bilang lebih ke apa ya, hal-hal yang fisik gitu ya. Yang secara fisik kelihatan. Semua yang ada pada kita. Itu ya, itu yang bisa kita persembahkan ke Tuhan. Nah, kalau kita mau memberi hadiah yang istimewa buat Tuhan, salah satunya ini. Ya, kita persembahkan semua yang ada pada kita. Atau tahun lalu lagi, bulan lalu di sesi keuangan kita, komunitas Sahabat Yesus, kita pernah bahas itu ya. Yang namanya pengikut Kristus itu bisa dilihat benar-benar keseriusannya ikut Tuhan Yesus. Dilihat dari laporan keluar masuk uangnya sebenarnya. Ya, kita bisa lihat tuh dari laporan keluar masuk uangnya itu bisa dilihat ini beneran pengikut Kristus atau enggak sebenarnya. Nah, jadi bagaimana kita mengelola keuangan kita, nah itu juga bisa mencerminkan kita tuh beneran pengikut Kristus atau bukan. Nah, jadi pertama ini emas ya, kita bisa mempersembahkan semua yang ada pada kita, semua materi, semua kekayaan, semua yang ada pada kita persembahkan buat Tuhan. Nah, ini emas ya, kita persembahkan semua yang ada pada kita. Kedua, persembahannya adalah kemenyan. Nah, kemenyan itu mungkin kalau teman-teman yang ada gereja-gereja yang tradisional masih pakai kemenyan yang kalau teman-teman tahu bentuknya tuh kayak kayak apa ngomongnya ya? Kayak cangkir gitu ya. Cangkir ada tutupnya, ada tali tali rantainya gitu. Nah, itu keluar asap tuh, digoyang-goyang keluar asap.
Benar itu kemenyan, tapi sebenarnya kemenyan itu adalah lebih ke isinya, bukan ke tempatnya, tapi ke isinya. Nah, isinya tuh yang putih-putih tuh, yang gambar sebelah kiri, nah itu ada putih-putih, nah itu kalau dibakar, nah itu bisa keluar asap tuh. Nah, kemenyan ini tuh ada pohonnya ya di sebelah kanan, pohonnya kayak gitu. Saya juga belum pernah lihat sih pohonnya, tapi menurut menurut penafsir Alkitab ya pohonnya yang gitu ya. Jadi saya percaya aja. Saya juga nggak tahu bentuknya gimana soalnya. Ya, tapi menurut situs adalah situs penggalian Alkitab terpercaya seperti itu bentuk pohonnya. Nah, kemenyan itu adalah getah keras yang berasal dari beberapa macam pohon tertentu, khususnya Boswellia carteri, nah itu nama latinnya, atau Boswellia papyrifera dan Boswellia turifera yang terdapat di Arabia, bagian barat daya, Ethiopia, dan India. Nah, ini, kemenyan, adalah salah satu unsur ukupan yang kudus dan dibakar pada saat korban sajian dipersembahkan. Kemenyan tulen dibubuhkan di atas setiap susunan roti sajian di kemah suci. Nah, di kitab Wahyu kita bisa menemukan, ini ada penjelasan tambahan ya, merupakan yang menyenangkan panca indera, di Kidung Agung bisa dibaca, juga merupakan sorry, juga merupakan lambang kegiatan ritual ibadah, itu ada di Maleakhi. Nah, di kitab Wahyu 5 ayat 8 itu adalah lambang untuk doa ya. Jadi di kitab Wahyu ada tulisan kemenyan itu sebagai doa-doa orang kudus. Nah, jadi sebenarnya kemenyan ini bisa kita artikan sebagai lambang kehidupan doa kita. Ya. Salah satu hadiah istimewa kita buat Tuhan adalah kita punya kehidupan doa yang baik. Tapi kehidupan doa di sini bukan dalam arti kita melipat tangan, kita menutup mata, kita ngomong ke Tuhan. Ya benar itu doa, tapi saya pikir nggak cuma kayak gitu. Ya saya bukan penganut paham seperti itu. Kalau teman-teman penganut paham seperti itu silahkan aja. Tapi kalau saya menganggap doa itu adalah hubungan dua arah ya. Kita ngomong dan kita dengar Tuhan juga. Dan menurut saya, setidaknya menurut yang saya percayai, doa itu bisa dilakuin kapan aja dan di mana aja. Nggak cuma saat-saat kita lagi di ibadah, nggak cuma saat-saat kita komsel, nggak cuma saat-saat kita saat teduh, ya. Tapi dimanapun. Ya, saya sambil kerja, dulu saya sambil kuliah, saya sambil ujian, nah, saya sambil kerjaan tugas, saya tetap ngomong sama Tuhan. Saya sambil makan pun saya ngomong sama Tuhan. Kalau sambil makan, Roh Kudus, ini makanan enak banget Tuhan. Nah, sambil ngomong begitu, ya. Roh Kudus kan di dalam kita kan. Nah, Roh Kudus kalau di dalam kita, berarti kita bisa bilang Roh Kudus itu lebih dekat dibandingkan kulit kita sendiri. Ya, kulit kita itu kan bagian paling luar dari badan kita, sedangkan Roh Kudus di dalam. Nah, bagian paling luar di tubuh kita sama Roh Kudus yang di dalam dekatan mana ya? Jelas dekatan Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus itu lebih dekat dibandingkan kulit kita sendiri. Nah, kalau sedekat itu, artinya kita bisa komunikasi sama dia itu kapan aja. Ya, terlalu dekat soalnya. Ya, bukan dekat lagi, terlalu dekat. Ya, terlalu dekat. Jadi kalau kita benar-benar mau hidup kita sebagai persembahan sejati, hidup kita sebagai hadiah istimewa buat Tuhan, ini kehidupan doa kita. Ya, kalau teman-teman yang udah punya pasangan mungkin pernah mengalami fase-fase di mana kayak bawaannya pengen ngomong terus sama pasangannya ya, pengen ngechat terus sama pasangannya. Bagus ya, tapi kenapa kita nggak pernah memperlakukan Roh Kudus seperti itu? Ya, kita cariin dia terus tiap waktu pengennya bawaannya pengen ngomong terus sama Roh Kudus. Ya, lagi makan Roh Kudus ini enak banget. Makanan nggak enak, Roh Kudus ini makanan apa sih yang enak banget? Nah, ngomong kayak gitu. Terus ngobrol setiap hari 24 jam penuh. Ya, ketika kita bisa ngobrol sama Roh Kudus 24 jam penuh, ya setidaknya mungkin selama kita sadar gitu ya, selama kita nggak tidur, nah itu benar-benar gaya hidup seorang penyembah. Ya, kita punya gaya hidup ngobrol sama Tuhan, intim sama Tuhan, dan saya yakin Abraham mungkin seperti itu. Ya, walaupun nggak pernah ditulis secara tertulis di Alkitab, tapi saya yakin kalau Abraham bergaul karib dengan Tuhan, kemungkinan besar banget Abraham itu seperti itu gaya hidupnya. Ya, dia connect terus sama Tuhan, ngojak ngobrol terus kayak orang pacaran. Ya, pacaran yang cinta mati banget lah. Kita bisa cinta mati sama manusia, tapi kita nggak bisa cinta mati sama Tuhan. Nah, mestinya nggak boleh kita kayak gitu. Kalau benar-benar kita mengikuti Kristus yang sejati. Nah, jadi tadi Mas berbicara tentang semua yang ada pada kita, materi-materi, kekayaan, apapun yang ada pada kita, kita persembahkan ke Tuhan. Lalu ini,
Ya, kehidupan kita juga harus intim sama Tuhan, penuh dengan doa. Ya, doa bukan cuma melipat tangan, ya bisa kok doa. Yang penting kan kita komunikasi sama Tuhan, bisa kok doa tanpa kita tutup mata dan melipat tangan. Yang penting hati kita fokus sama Tuhan dan hati kita connect sama Tuhan. Itu kehidupan doa yang benar. Oke, yang ketiga ada mur. Nah, mur itu gambar kayak gitu ya, yang kiri bawah lebih tepatnya, itu ada pohonnya. Nah, mur itu adalah getah dari torehan batang dan cabang suatu pohon yang rendah yang disebut Commiphora myrrha. Kalau teman-teman tahu, mur itu bahasa Inggrisnya adalah myrrh. Nah, itu dari kata mira tuh. Mira ya itu A-nya dipotong jadi myrrh ya. Tumbuhan itu asli Arabia Selatan dan bagian Afrika yang berdekatan. Getah menetes dari pohon dan menjadi kental dan berwarna kuning coklat dan berminyak. Mur itu terkenal karena harum baunya dan bernilai tinggi. Dipakai untuk parfum, kosmetik, persembahan, obat bius, balsam, pengurapan jenazah. Ada beberapa teolog yang mengatakan mur itu dipersembahkan orang Majus ke Tuhan Yesus sebagai lambang lambang kematian Tuhan Yesus lah gitu. Tuhan Yesus harus mati gitu ya, kesannya begitu. Sebenarnya itu kurang tepat karena mur itu nggak cuma dipakai buat jenazah ya, tapi mur itu bisa dipakai buat parfum dan kosmetik. Nah, kalau teman-teman baca di Kidung Agung, teman-teman baca di kitab Esther, nah itu bisa kita lihat tuh mur itu ternyata dipakai buat kosmetik dan parfum karena baunya tuh harum ya, baunya harum. Nah, jadi itu bisa buat parfum, bisa buat kosmetik, bisa buat persembahan juga seperti orang Majus ini, bisa juga obat bius. Nah, itu salah satu minuman yang Tuhan Yesus nggak mau minum di kayu salib supaya Tuhan Yesus tetap sadar karena itu adalah obat bius. Bisa juga balsam, bisa juga untuk biasa paling sering dikenal sebagai pengurapan jenazah. Nah, apa artinya buat kehidupan kita mempersembahkan mur itu apa? Nah, kalau kita ngomongin harum baunya, mur itu karena terkenal harum baunya, di 2 Korintus 2 ayat 15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Nah, intinya di tengah-tengah semua orang, karena di tengah mereka yang diselamatkan, tapi juga di tengah-tengah orang yang akan binasa. Intinya kalau kita mau jadi orang yang menyembah secara sejati, penyembah sejati, hidup kita tuh harus jadi bau yang harum. Ya, di tengah-tengah semua orang. Ya, di tengah-tengah semua orang. Bau yang harum tuh nggak mungkin bisa disembunyikan. Yang namanya bau tuh nggak bisa disembunyiin biasanya, kecuali orang-orang yang emang nggak punya bisa nyium gitu ya. Nah, bau busuk itu nggak bisa disembunyiin, tapi bau yang harum biasa juga nggak bisa disembunyiin. Nah, jadi kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai bau yang harum. Orang yang menyebarkan harum Kristus. Ya, ini bicara tentang kita harus jadi berkat. Ya, kita harus jadi berkat. Ya, jadi berkat itu apa? Ujung-ujungnya yang namanya jadi berkat selalu berhubungan dengan menjala manusia. Ya, jadi kalau kita benar-benar mau mempersembahkan hidup kita, jadilah penjala manusia. Ya, jadilah berkat yang menjala manusia. Ya, itu. Jadi emas bicara tentang kita mempersembahkan semua yang ada pada kita pakai buat kemuliaan Tuhan. Kemenyan bicara tentang kita punya kehidupan doa yang intim sama Tuhan 24 jam penuh. Ya, kita connect terus sama Roh Kudus. Dan terakhir, mur bicara tentang kita jadi harum Kristus, kita jadi berkat kemanapun kita pergi. Dan sampai semua orang tahu. Ya, kita lewat, wah wangi nih, wangi Kristus. Ya, kita lewat kemana, orang cium lagi. Wah, ini wangi Kristus nih. Nah, bisa nggak orang cium baunya Kristus dari hidup-hidup bau Kristus dari hidup kita, ya yang wangi ya. Nah, makanya jangan sampai hidup kita jadi yang berbau busuk. Ya, kalau kita mengikut Kristus sejati, kita pasti punya bau yang harum. Nah, jadi emas, kemenyan, dan mur bicara seperti itu. Nah, tokoh yang kedua yang akan saya bahas, singkat aja, ini kalau teman-teman tahu, ini wanita yang mengurapi kaki Yesus. Nah, di sini di Yohanes 12 ini ternyata adalah Maria, saudaranya Marta. Nah, kita baca 5 ayat doang. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya,
lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Nah, di sini saya garis bawahi teman-teman, itu ada kata setengah kati minyak narwastu. Nah, menurut tradisi, kalau seorang perempuan punya minyak narwastu, ya, kalau seorang perempuan punya minyak narwastu, itu biasanya adalah apa ngomong ya, warisan, warisan dari ayah yang sudah meninggal, atau bisa juga hadiah buat future husband, ya, calon suami di masa yang akan datang yang bahkan dia belum tahu itu siapa suaminya. Nah, saya ulang sekali lagi ya, biasanya menurut tradisi, kalau wanita punya minyak narwastu itu biasanya adalah peninggalan warisan ayah yang sudah meninggal, atau hadiah untuk calon suami yang dia belum pernah ketemu. Yang belum dia ketemuin, ya. Jadi juga nggak tahu calon suami siapa, tapi udah ada minyaknya nih buat hadiah nanti pas nikah. Nah, jadi tradisi berkata seperti itu. Nah, ini melambangkan sesuatu yang sudah terhilang, ya, peninggalan dari ayah yang sudah hilang gitu ya, sudah nggak ada ayahnya, peninggalan dari sesuatu yang sudah hilang di masa lampau, dan juga pemberian untuk hadiah orang di masa depan. Ini bicara tentang masa lalu dan masa depan. Percaya nggak sih teman-teman? Masa lalu kita tuh pun bisa dipakai Tuhan. Ya, saya punya banyak cerita di masa lalu saya yang saya tahu itu bisa jadi kesaksian. Dan saya yakin juga teman-teman pasti punya ya masa lalu teman-teman itu bisa jadi kesaksian kok. Terus, di masa depan kita, ya kita juga bisa pakai itu. Kita persiapkan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Nah, masa depan kita, apapun panggilan kita, ujung-ujungnya kita dipakai Tuhan untuk menjala manusia. Ya, kalau kita benar-benar mau mempersembahkan hidup kita buat Tuhan, ya, masa depan kita mau apapun itu, jadi apapun itu, mau jadi pendeta kayak mau jadi chef, mau jadi desainer, mau jadi musisi, mau jadi dokter, apapun itu, arsitek, semuanya berhubungan sama jadi berkat dan menjala manusia. Bisa nggak kita pakai masa lalu kita dan masa depan kita, semua kita berikan buat Tuhan, bahkan masa sekarang apalagi ya, paling penting masa sekarang justru. Nah, jadi minyak narwas itu bicara tentang itu. Dan juga minyak ini mahal harganya. Mahalnya kayak apa sih nanti kita lihat ya. Tapi menariknya adalah setelah itu kita lihat dia minyakin kaki Yesus dengan minyak yang mahal dan dia menyekanya dengan rambutnya. Nah, saya suka banget dengan kata rambutnya. Rambut itu, ini ngomongin wanita ya, karena Maria itu wanita. Ini wanita ini ngelap kaki pakai rambut. Nah, kalau teman-teman tahu, zaman dulu pakai sendal ya mestinya ya. Dan kaki itu adalah bagian tubuh yang paling dekat dengan tanah. Jadi kemungkinan besar itu bagian paling kotor itu ya kaki. Ini cewek nyeka bagian paling kotor dengan rambut. Sedangkan rambut itu kita kenal adalah mahkotanya wanita. Ya waktu itu pernah ada kasus terkenal gitu ya. Ada cewek yang rambutnya rontok semua sampai botak dan dia sama stand up comedian kayak di bahan bercandain gitu ya botaknya itu. Menurut saya itu juga nggak sensitif karena saya baru karena saya baru tahu juga ya kemarin saya lihat pasangan saya apa catokan rambut. Saya bilang ribet banget sih ngatur rambut doang pakai catokan begitu lama banget lagi. Nah, tapi saya baru ngerti ya karena rambut itu bagian terpenting dari wanita. Itu mahkota wanita. Nah, jadi ketika ada wanita bisa ngelap kaki yang kotor dengan rambutnya, itu sama aja dia artinya dia apa ngomongnya membuang kehormatannya gitu ya. Nggak peduli kehormatanku, yang penting aku melayani Tuhan, yang penting aku beri yang terbaik buat Tuhan. Nah, ini benar-benar kita membuang kehormatan kita, membuang harga diri kita di bawah kaki Yesus. Bukan membuang sih, meletakkan lebih tepatnya mungkin. Nah, bisa nggak kita meletakkan kehormatan kita di bawah kaki Yesus? Nah, itu tadi paling bawah ya ada kata 300 dinar. Nah, jadi minyak yang mahal ini kira-kira harganya adalah 300 dinar. Tahu nggak sih teman-teman 300 dinar itu semahal apa? Nih ya, saya kasih hitungan, saya udah bantu hitungin. Kalau saya nggak salah ngitung ya, semestinya kalau saya nggak salah ngitung, 1 dinar pokoknya hitungannya adalah upah 1 hari. UMR Jakarta itu 4,7 juta. Ya,
sejauh yang saya tahu. Ya, ini kita buletin aja ya, mestinya ada koma-komanya lah. Nah, gaji harian kalau hari Minggu nggak dihitung 1 bulan, itu 4,7 bagi 26, 187,69. Jadi 300 dinar, 187,69 dikali 3, itu 54, 230, 700. Itu mahal banget, dipakai buat satu kaki doang gitu. Itu kan gila gitu. Tahu nggak 54 juta itu bisa dapat apa sih teman-teman? Kira-kira itu 5 iPhone kan ya kira kan? 5 iPhone. Kalau motor ada yang second mungkin itu bisa dapat 5 motor. Nah, itu gila, itu mahal banget. Dipakai cuma buat kaki doang, ngelap kaki gitu. Nah, tapi ya dia tuang-tuang aja. Ya, dia memberi yang terbaik. Nah, saya lagi mempertanyakan diri saya kalau saya jadi Maria ya. Gila, saya kayak 50 juta saya tuang ke kaki. Udah selesai gitu. 50 juta loh itu. Gaji, ya kalau itu 300 dinar, gaji satu hari ya kira-kira ya itu kan gaji 10 bulan lah kira-kira. Gaji 10 bulan kita dipakai buat satu kali ke kaki orang gitu. Nah, tapi Maria kelihatannya dia nggak ragu-ragu sama sekali ya mempersembahkan itu. Nah, apakah kita sudah jadi seperti Maria? Ya, banyak orang membandingkan Maria dengan Marta itu cuma soal, oh Maria duduk berdiam, Marta itu bekerja. Tapi sebenarnya ada sisi yang sangat menarik dari Maria ya. Dia bisa kasih ini, ya, dia bisa kasih minyak yang harganya mahal. Dia nggak cuma duduk diam, ya, tapi dia benar-benar bisa melepaskan segala sesuatu yang dia punya buat Tuhan Yesus. Ini luar biasa banget Maria. Nah, jadi kesimpulan teman-teman, kalau kita mau bawa hadiah istimewa buat Tuhan, satu, serahkan seluruh yang ada pada kita, seperti emas tadi ya. Serahkan seluruh yang ada pada kita, keuangan kita, materi kita, semua yang ada pada kita, serahkan ke Tuhan. Ya, jangan holding sesuatu lagi. Jangan memegang erat sesuatu yang kita punya. Karena ujung-ujungnya kita adalah bendahara Tuhan. Semua yang ada pada kita itu pemberian Tuhan, anugerah. Semua yang ada pada kita itu titipan Tuhan, kita bendaharanya Tuhan aja. Ya, serahkan seluruh yang ada pada kita, pakai itu buat kemuliaan Tuhan. Kedua, ya kita harus melibatkan Tuhan setiap detik. Selama kita bernafas 24 jam dalam 7 hari, libatkan Tuhan. Ajak ngobrol Tuhan. Ya, selalu connect sama Roh Kudus. Ya, bahkan di momen-momen seperti ini, teman-teman lagi dengerin firman, saya lagi khotbah, saya berusaha tetap connect sama Roh Kudus. Saya sambil ngomong dalam hati gitu ya, Roh Kudus apa nih, apa nih, apa nih. Ya, connect sama Roh Kudus selalu. Ya, jadikan dia pribadi yang paling berharga di hidup kita. Kata Tuhan, oh Tuhan nomor satu, Tuhan nomor satu. Tapi kalau kita nggak mengusahakan ini, kita selalu connect sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan belum jadi yang berharga di hidup kita. Ya, kita harus libatin Tuhan setiap detik. Ya, saya paling suka pakai kata setiap detik. Ya, supaya ini ngelambangin nggak cuma saat-saat kita saat teduh, nggak cuma saat kita sendirian di kamar, nggak cuma saat-saat kita di gereja, komsel segala macam, tapi benar-benar setiap detik dimanapun itu. Ya, kita libatkan Tuhan dan kita ngobrol sama Dia. Ini seperti kemenyan tadi ya, lambang dari doa. Yang ketiga, hadiah kita buat Tuhan adalah kita jadi berkat. Jadi berkat itu selalu ujung-ujungnya adalah kita menjadi penjala manusia. Ya, kalau kita ngaku-ngaku udah jadi berkat tapi nggak ada jiwanya, nah itu boleh kita renungkan lagi, benar nggak kita sudah jadi berkat atau belum. Ya, saya nggak bilang pasti nggak jadi berkat, nggak juga ya. Renungkan lagi aja, ya kita lihat benar nggak ini sudah jadi berkat atau belum. Karena kalau kita belajar dari Paulus, ya Paulus itu jadi berkat gimana? Selalu ada buahnya, buah jiwa kan. Ya, selalu ada orang yang jadi kenal Tuhan Yesus, selalu jadi ada orang yang ngalamin Tuhan, ya orang jadi percaya. Banyak banget dia menangin orang. Ya. Apapun pekerjaan kita, nggak harus jadi pendeta, nggak harus jadi full timer di gereja, mau jadi dokter, mau jadi arsitek, mau jadi programmer, mau jadi dancer, mau jadi apapun itu, ujung-ujungnya selalu berhubungan dengan penjala manusia. Pasti ada lingkungan kerja kita, bisa nggak kita jadi penjala manusia, bisa nggak kita jadi berkat. Ya, jangan sampai kita nggak jadi penjala manusia. Jangan sampai juga kalau kita di sini banyak pelayan Tuhan, saya tahu ya ini perenungan buat kita semua. Kalau kita ngaku-ngaku jadi pelayan Tuhan, kita tuh lebih suka kejar event atau kita lebih suka kejar ini jiwa, kejar jiwa. Kita bawa jiwa itu ke Tuhan.
Ya event nggak masalah ya, ini juga event sih ya. Event nggak masalah, tapi kalau itu jadi yang terpenting, lebih penting dibandingkan menjala manusia, mungkin kita harus merenungkan lagi motivasi kita tuh apa ya. Dan terakhir, kesimpulan dari 3 ini adalah ini, diriku semakin berkurang dan dirinya semakin besar, dirinya semakin bertambah. Ya, saya baru aja merenungkan lagi, benar nggak sih saya tuh mau jadi pengikut Kristus? Benar nggak sih saya tuh semuanya udah serba Kristus? Benar nggak sih hidup saya tuh udah bisa dibilang sebagai pengikut Kristus? Nah, bukan baru-baru ini ya, kemarin malam baru aja ada kejadian. Saya sampai bingung, aduh saya khotbah Natal saat ada kejadian seperti itu kemarin. Ya, saya sama pasangan saya lagi ada masalah. Nah, kita kemarin benar-benar bergumul itu, tapi akhirnya saya berani ngomong ke dia dan juga ke diri saya. Saya negur diri saya dan saya juga negur dia. Kita sama-sama udah disebut hamba Tuhan. Bener nggak sih? Kita percaya apa yang kita khotbahin selama ini. Karena kemarin mungkin respon kita ya sama sekali kayak orang yang ya ya bertentangan dengan apa yang kita khotbahin gitu ya. Dan akhirnya saya kemarin bilang ke pasangan saya, Tuhan yang saya ikutin sampai selama ini, ya Tuhan yang saya pernah hampir di penjara karena Tuhan, karena Injil. Saya pernah hampir dibuang sama orang-orang yang saya sayang karena ikut Tuhan. Masa sih Tuhan yang saya sembah ini kayak begitu, sejahat itu? Saya nggak pernah yakin Tuhan itu sejahat itu. Dan saya lebih tepat, saya nggak pernah yakin Tuhan itu jahat. Nah, ketika itu juga saya baru sadar, oke, kemarin lebih ada more of me-nya dibandingkan more of him. Ya, lebih banyak diri saya dibandingkan lebih banyak Tuhannya. Jadi kemarin saya benar-benar keras sama diri saya sendiri, sama pasangan saya. Kalau kita benar-benar kita bisa ngaku sebagai pengikut Kristus, respon kita nggak kayak gini. Kita harus tobat. Ya, kemarin kita benar-benar di ruangan ini juga, momen-momen ini saya ingat, saya kita nangis-nangis berdua, kita bilang, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Susah, aku tahu ini jalan yang terbaik. Aku percaya kau akan siapkan sesuatu yang terbaik. Ya, aku percaya aku cuma perlu melakukan firman-Mu, aku cukup perlu connect sama Engkau, aku cukup perlu melakukan yang terbaik yang aku bisa. Yang penting motivasiku, hatiku selalu benar, yaitu memuliakan Engkau dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Ya, more of Him, ya, less of me. Diri kita semakin berkurang. Bisa nggak teman-teman kita punya hati seperti itu? Nah, saya ingat penutup, karena saya udah selesai habis ini, penutup. Saya ingat lagi, apa sih motivasi saya ikut Tuhan? Apa sih motivasi saya melayani? Ya, saya nggak pernah kejar event-event yang besar. Uh, ya, kalau teman-teman yang kenal saya tahu, mestinya saya nggak terlalu suka pekerjaan teknis. Ya, ada satu hal yang mengubah hidup saya adalah waktu itu saya dapat penglihatan. Ya, saya berdiri di tepi jurang dan saya lihat banyak orang-orang yang nggak diselamatkan. Dia jatuh ke jurang itu dan pas mereka jatuh itu mereka ngadep ke atas, ya mereka ngadep ke atas dan saya di pinggiran jurang itu, mereka tatap mata saya. Ya pas mereka lagi jatuh, mereka tatap mata saya yang saya lagi berdiri di pinggiran jurang itu dengan tatapan kayak, kenapa kau nggak beritain Injil ke kami? Nah, itu tatapan mata itu saya masih ingat banget, dan itu yang waktu itu saya sampai muntah tiga kali dalam sehari, ya saya muntah. Saya shock banget melihat pemandangan yang serem banget itu. Dan waktu itu pas saya lagi merenungkan itu, saya lagi duduk, saya bilang ke Tuhan, Tuhan, aku nggak mau duduk-duduk diam kayak gini ketika masih banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan di luar sana. Ya, aku nggak mau jadi pengangguran rohani. Ya, pakai aku Tuhan jadi penjala manusia. Pakai aku jadi berkat. Ya, saya selalu bilang kehidupan kita cuma dua tujuannya. Satu, kita tambah intim sama Tuhan. Ya percuma jadi penjala manusia tapi nggak intim sama Tuhan. Ya ini paling utama ya. Kita jadi intim sama Tuhan. Kita kenal Tuhan kita, kita intim sama Tuhan. Dan karena kita intim, pasti ada yang kedua juga, adalah kita jadi berkat. Jadi berkat yang menjala manusia. Nih, dua hal ini. Ya, dua hal ini. Kalau kita ngaku-ngaku pengikut Kristus, kalau kita ngaku-ngaku pecinta Tuhan Yesus,
pasti kita punya gaya hidup ini, tambah intim sama Tuhan, dan jadi berkat kemanapun kita pergi. Boleh teman-teman tahu ini apa sih? Ini apa sih namanya? Ya, jaring begini. Sarang he ya, kalau tadi saya baru tanya Feli ya. Sarang he. Kita angkat ini, ya, bilang ke Tuhan, Tuhan Yesus, sarang he. Ya, bilang, benar gak kita cinta Tuhan? Ya. Karena ini jadi perenungan kita ya. Momen Natal ini bukan cuma happy-happy, pohon Natal, pesta, ibadah Natal ya. Itu ya itu oke lah ya. Kita juga rayain di sini. Tapi yang terpenting adalah Tuhan, apakah aku sungguh-sungguh mencintai Engkau dari gaya hidupku? Apakah semua yang aku lakukan, apakah semua yang aku pikirkan sudah memuliakan Engkau, Tuhan? Kalau kita belum seperti itu, ya hidup kita belum memuliakan Tuhan banget, ayo kita renungkan lagi. Apa sih arti jadi pengikut Kristus? Apakah kita sudah benar-benar jadi pengikut Kristus? Yuk teman-teman, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mau, Tuhan, merenungkan lagi, Tuhan. Apakah kami benar-benar sudah menjadi pengikut-Mu yang sejati, Tuhan? Apakah kami benar-benar, Tuhan, sudah jadi orang yang mengejar Engkau lebih dari segalanya? Apakah kami justru cuma sekedar sibuk, tapi kami nggak pernah mengejar tujuan utama kami, Tuhan? Itu jadi intim dengan Engkau dan jadi berkat. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Yuk semua. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati
hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Yesusku, terimalah korban syukurku ini mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ya Tuhan, ingatkan kami lagi Tuhan, bahwa kami sudah ditebus oleh darah yang mahal Tuhan. Kami mau Tuhan menjalani hari-hari kami Tuhan, detik-detik di hidup kami intim dengan Engkau Tuhan. Kami libatkan Engkau dalam semua hal. Kami mulai Tuhan coba untuk fokus kepadamu 24 jam penuh Tuhan. Selama kami bisa, kami akan fokus kepadamu Tuhan. Kami ngajak ngobrol Engkau, jadikan Engkau teman terbaik kami. Gak boleh ada yang lebih intim kepada kami lebih dari Engkau Tuhan. Kalau kami bisa anggap Engkau satu-satunya yang paling berharga di hidup kami. Kalau kami bisa anggap Engkau adalah Tuhan yang paling berharga di hidup kami, kami pasti akan selalu lebih mengejar Engkau lebih dari apapun Tuhan. Ingatkan kami lagi Tuhan, apakah kami benar-benar sudah menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati? Ataukah kami cuma sekedar orang-orang yang ngaku-ngaku aja sebagai pengikut Kristus, padahal kami gak sepenuhnya ikut Engkau Tuhan. Kami tahu kami gak sempurna Tuhan, tapi kami tahu kami harus semakin terus berkembang, makin hari Tuhan makin dekat kepadamu, makin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami berikan hidup kami Tuhan, semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarkan kami bisa jadi harum Kristus kemanapun kami pergi. Biarkan orang bisa melihat Kristus lewat kehidupan kami. Mau di sekolah kami, mau di kantor kami, mau dimanapun itu Tuhan. Kami benar-benar jadi orang yang membawa harum Kristus. Kami percaya Tuhan, Kau ada selalu di dekat kami. Ya Roh Kudus pimpin hidup kami Tuhan. Biarkan kami semakin intim dengan Engkau. Biarkan kami semakin mengejar keintiman dengan Engkau. Biarkan kami selalu tanya Engkau Tuhan. Setiap keputusan hidup kami, sekecil apapun Tuhan, biarkan kami bertanya kepadamu. Biarkan kami mengandalkan Engkau. Tuhan, di momen-momen ini Tuhan, biarkan kami ingat lagi Tuhan, apa arti menjadi seorang pengikut Kristus sejati. Biarkan hidup kami Tuhan, kami berikan yang terbaik buat Engkau. Apapun yang kami punya, kami terus connect dengan Engkau 24 jam penuh, kami intim sama Engkau. Dan biarkan kami juga jadi berkat Tuhan, kami jadi penjala manusia. Dan akhirnya Tuhan, akhir dari segalanya adalah hidup kami. Dalam segi apapun, kami bisa memuliakan Engkau.
Kami percaya Tuhan, semua ini akan terjadi di hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.